Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok PSD Santuy akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait program perancangan Sound Equalizer. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Evi Yuliani, dan selanjutnya saya Al-Tariq Masyur. Saya Ariel Ramadhani. Saya Muhammad Isya Ramadan. Saya Martin Pardede. Saya Tirel. Dan satu lagi teman saya Suci, sedang berhalangan untuk hadir pada hari ini. Terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa itu equalizer dan juga macam-macamnya. Nah, equalizer adalah rangkaian yang mampu mengamplifikasi atau mengatenuasi range frekuensi tertentu dan juga membiarkan yang lainnya itu tetap utuh, atau bisa juga dikatakan rangkaian yang menyamaratakan frekuensi sehingga menghasilkan suara dengan kualitasnya itu seperti suara aslinya. Nah, equalizer ini dioperasikan dengan cara memperkuat atau melemahkan pita frekuensi tertentu, sehingga ditemukan pemerataan suara yang pas seperti yang kita kehendaki. Nah, macam-macam equalizer itu ada 5. Yang pertama yaitu ada Bell equalizer. Jenis ini memiliki 3 tipe kendali, yaitu ada gain yang bertindak sebagai amplitudo, lalu ada cut off, dan juga ada Q factor, yaitu parameter yang mengukur besarnya amplitudo. Nah, jenis yang kedua adalah shelf equalizer. Jenis ini digunakan untuk mengendalikan ujung ekstrim dari spektrum frekuensi suara yang dapat didengar. Jenis ketiga yaitu ada parametric equalizer. Jenis ini memungkinkan untuk memodifikasi ketiga tipe kendali yang ada pada Bell equalizer, yaitu cut off, gain, dan juga Q factor. Nah, yang keempat yaitu ada graphic equalizer, yaitu rangkaian yang merupakan gabungan dari beberapa single Bell equalizer. Yang terakhir ada equalizer pasif dan juga aktif. Nah, jenis yang pasif ini hanya menggunakan komponen pasif yang tidak membutuhkan arus sehingga tidak menimbulkan adanya peningkatan nyata dalam gainnya. Lalu yang tipe aktif yaitu menggunakan komponen aktif seperti transistor dan juga memunculkan adanya peningkatan gain secara nyata. Selanjutnya akan dijelaskan garis besar program oleh Al-Tariq Masyur. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan garis-garis besar mengenai program. Pertama-tama, kita harus menginstal beberapa library seperti library control untuk sinyal, library PYQT5 untuk GUI template, dan library PYDUB dan FFmpeg untuk mengakses file audio. Pada program, kita akan mengimport library NumPy, SciPy, dan Matplotlib. Selanjutnya, untuk fungsi RP2DB digunakan untuk mengubah nilai ripple yang kita inginkan menjadi nilai ripple yang sebenarnya. Dan untuk fungsi AS2DS untuk mengubah nilai atenuasi yang kita inginkan menjadi nilai atenuasi yang sebenarnya. Untuk fungsi inisialisasi, kita akan menginisialisasikan nilai ripple, atenuasi, dan frekuensi tiap-tiap bandpass-nya. Selanjutnya, untuk fungsi plot respon digunakan untuk menampilkan grafik respon. Dan untuk fungsi setup UI digunakan fungsi ini merupakan fungsi objek yang dibuat oleh library PYQT seperti ukuran, bentuk, warna, dan maksimum minimum slider. Selanjutnya, untuk fungsi pre-translate UI digunakan untuk memberikan label pada tampilan UI. Dan untuk fungsi action add file digunakan untuk menambahkan file WAV yang akan kita filter. Dan untuk fungsi-fungsi action plot digunakan untuk menampilkan grafik respon yang telah kita filterisasi. Untuk fungsi set button digunakan untuk mengatur tombol set, dan sama halnya pada fungsi reset button untuk tombol reset, fungsi play button untuk tombol play, dan fungsi
original button untuk tombol origin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aril. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ketentuan dari frekuensi bandpass dari kelompok kami. Nah, dari kelompok kami telah menentukan frekuensi bandpass berjumlah 7 untuk equalizer sistemnya. Yang pertama ada 200 Hz, yang dimana frekuensi 200 Hz itu untuk meningkatkan kualitas suara, kemudian untuk frekuensi 400 Hz juga untuk meningkatkan kualitas suara pada kejernihan dari bassnya, kemudian untuk kualitas frekuensi 800 Hz itu digunakan untuk meningkatkan kejernihan pada suara juga, kemudian untuk frekuensi 1500 Hz untuk meningkatkan kejernihan dan pembentukan dari bassnya, kemudian untuk frekuensi 3000 Hz digunakan untuk meningkatkan kekuatan suara dari gitar elektrik, kemudian untuk frekuensi 5000 Hz itu digunakan untuk meningkatkan kehadiran dari suara, kemudian yang terakhir frekuensi 7000 Hz itu meningkatkan suara pada drum yang berfrekuensi rendah. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan terkait metode yang digunakan, yaitu metode perancangan optimal. Metode perancangan optimal itu sendiri menggunakan algoritma Parks-McClellan untuk meminimalisir kesalahan dan memaksimalkan nilai atenuasi yang diinginkan. Prosedur untuk pembuatan metode perancangan optimal yang pertama yaitu menentukan batas tepi frekuensi untuk kita lolos, kita henti, kita lolos, atenuasi kita henti, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, normalisasi batas tepi frekuensi kita menyesuaikan batas Nyquist, yaitu frekuensi lipat, dan menentukan magnitudo ideal. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai mutlak dari ripple kita lolos dan atenuasi kita henti dalam satuan desibel. Kemudian yang keempat, menerapkan algoritma Remes untuk menghitung koefisien dari tapis itu. Kemudian yang kelima, melihat nilai tanggap resisten dari tapis yang sudah dihasilkan. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan ke Isya Ramadan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada dalam GUI pada tugas kami. Yang pertama, fitur add file berfungsi untuk memasukkan file .wifi ke dalam suatu program yang kita buat yang akan di terminal. Lalu selanjutnya ada beberapa gain, ada 7 gain di sini yang fungsinya itu sebagai slidernya itu untuk mengatur gain dari tiap frekuensi yang sudah di set. Lalu selanjutnya ada fitur plot. Plot itu berfungsi untuk menampilkan gambar yang kita peroleh dari proses pemfilteran pada file WAV. Di situ ada 7 plot yang berdasarkan 7 gain tersebut. Selanjutnya kita ke tombol set. Di tombol set itu berfungsi untuk memprogram atau mengeksekusi file WAV yang akan kita filter. Setelah kita melakukan set, maka kita bisa melakukan tombol play untuk memutar .wav yang telah kita filter. Selanjutnya ada tombol reset, itu berfungsi untuk mengembalikan nilai-nilai gain dari 7 frekuensi itu ke semula. Nah, seperti itu. Dan terakhir original itu untuk menampilkan video awal yang belum kita filter sebagai perbandingan dengan video yang telah kita filter. Lalu selanjutnya untuk bandpass akan dijelaskan oleh Martin Pardede. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program dari bandpass tersebut. Untuk program tersebut, inti dari pembuatan filter bandpass adalah kita menentukan tepi batas awal dan tepi batas akhir dari pencuplikan frekuensi yang akan diambil.
pada program kali ini, sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada 7 buah frekuensi yang akan dicuplik, yaitu dari frekuensi 125 sampai 275, dari 250 sampai 550, dari 500 sampai 1100, dari 900 sampai 2100, dari 2000 sampai 4000, dari 3800 sampai 6200, dari 6000 sampai 8000. Dan sesuai pada yang sudah dijelaskan tadi, ada 7 buah frekuensi, maka kita perlu terlebih dahulu menentukan nilai gain dari frekuensi tersebut, yaitu kita menentukan untuk set awalnya yaitu 0. Kemudian kita perlu menentukan lebar pencuplikan dari tiap pencuplikan frekuensi tadi. Lebar pencuplikan ini diambil dari tepi batas awal, dari tepi batas akhir dikurangi tepi batas awal, itu misalnya 275 dikurangi 125, 150, dibagi 2. Setelah itu kita perlu men-set nilai dari ripple, atenuasi, dan koefisien dari program. Kemudian kita dapat men-set nilai mutlak dari ripple kita lolos, baru atenuasi kita henti, dan kita membuat set dari magnitude tapisnya tersebut. Setelah itu dilanjut ke pemrograman bentasnya juga. Kita dapat membuat set dari tepi tiap pencuplikan sinyal, yaitu dimulai dari tepi 0, kemudian dari tepi cuplik yang pertama, yang tadi misalnya 125, dikurangi frekuensi cupliknya, dikurangi lebar frekuensi cuplik, baru tepi bawahnya tersebut, baru tepi atasnya, baru tepi atas ditambahi frekuensi cupliknya, dan setengah dari frekuensi pencuplikannya. Setelah itu kita dapat menemukan nilai dari B dengan menggunakan remes, yaitu nilai dari N-nya, nilai frekuensinya, nilai magnitudenya, dan nilai dari W-nya yang disebut sebagai Hertz-nya. Setelah itu kita dapat mencari nilai plot satunya dan HPP satunya dengan perintah flex pada nilai dari B, baru sesuai ketentuan pada IR yaitu 1 dan 512. Sekian untuk pemrograman dari Benpas. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya untuk menjelaskan sistem tersebut. Sedikit koreksi dari penjelasan teman saya Martin. Yang tadi untuk frekuensi low dikurangi dengan lebar beta transisi, bukan lebar frekuensi sampling. Terus untuk plot, kita sudah mendapatkan nilai magnitude sama omeganya menggunakan fungsi dari frek Z. Nah, terus di sini terdapat fungsi plot response sebagaimana yang sudah dijelaskan secara umum oleh teman saya Torik. Di sini berfungsi untuk menampilkan masing-masing dari plot frekuensi bandpass yang kita bikin. Hal ini digunakan untuk menganalisis apakah tapis yang kita gunakan sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Nah, di sini variabel yang dibutuhkan ada frekuensi sampling, kemudian omega dan H-nya yang dapat dari frek Z tadi, kemudian penguatan dari nilai masing-masing slider, kemudian judul untuk masing-masing frekuensi yang diplot. Selanjutnya di sini untuk pemplottingannya, untuk indeks X itu bernilai setengah dari frekuensi sampling dikalikan dengan omega dibagi nampi.p. Kemudian untuk nilai dari indeks Y itu adalah gain dari penguatan dari masing-masing bandpass yang ingin diplot dikalikan dengan nilai yang sudah diubah menjadi desibel dari nilai magnitude H. Dan untuk pembatasan nilai X itu bernilai dari 0 sampai setengah frekuensi sampling. Dan akan dilakukan plotting menggunakan fungsi plot response. Selanjutnya ke fungsi pemfilteran. Pemfilteran itu
lakukan setelah mendapat nilai dari masing-masing gain pada slider, kemudian disimpan ke dalam variabel Reika. Nah, selanjutnya variabel Reika ini dikalikan dengan masing-masing koefisien tapis dari masing-masing bandpass yang sudah didapat menggunakan fungsi ramas. Dan untuk nilai HBP-nya itu adalah jumlah dari perkalian masing-masing nilai K gain-nya terhadap masing-masing koefisien. Nah, di sini untuk nilai HBP yang sudah difilter itu didapat dari menggunakan fungsi L-filter dari library signal dengan masukkan nilai HBP, kemudian nilai A yaitu benda 1, dan kemudian nilai signal dari lagu yang kita masukkan. Nah, untuk menyimpan perubahan dari HBP filter tersebut, kita simpan kembali ke dalam bentuk file soundfilter.wav. Ini fungsi soundfilter ini untuk mengubah tipe datanya agar lebih baik. Nah, ketika ini sudah di-setting, sudah dirubah ke dalam file baru kita bisa menjalankan atau memainkan lagu hasil pemfilteran menggunakan tombol play button. Baiklah, saya akan mensimulasikan cara kerja dari sound equalizer ini. Nah, ini kita lakukan add file dulu untuk mengambil lagu yang akan kita filter. Di sini akan muncul data test.wav add, boleh ditambahkan. Kemudian kita mengatur masing-masing gain bandpass. Nah, jika kita ingin mengatur hanya suara dari instrumennya saja, dari lagu, bisa kita nilai dari penguatan di frekuensi 200 dan 5000 Hz. Sehingga suara vokalnya akan melemah. Dan untuk yang lainnya kita akan tingkatkan. Nah, kemudian kita tekan set, tombol set. Dia akan bekerja untuk memfilter audio sekaligus membuat plotting dari frekuensi. Kemudian bisa kita lihat plotting dari frekuensi masing-masing bandpass. Untuk yang frekuensi 200 Hz itu kan mengalami pelemahan gain-nya. Nah, jadi ini berkebalikan dengan bandpass yang kita rancang. Soalnya dia minus. Kemudian untuk yang 1500 kHz itu mengalami kenaikan ke penguatan dari bandpass-nya. Ini berada di gain, berada di atenuasi 180 karena dikalikan dengan 4 desibel penguatannya. Kemudian berikut suara hasil dari pemfilteran audio equalizer. Jadi lagu ini lebih menekankan pada suara instrumen dibandingkan dengan suara vokal dari vokalisnya. Ini coba yang original. Dia terasa lebih kuat suara vokalnya. Baiklah, sekian untuk simulasi dari hasil equalizer system yang kami bikin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.